Selamat siang juga Pak Dian. Sehat Pak Rahmat? Alhamdulillah, gimana Pak Dian? Alhamdulillah sehat juga Pak. Nah Pak, sebelum Pak Rahmat melakukan coaching nanti, pada bagian awal ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Oke, gimana Pak Dian? Begini Pak, selama proses coaching nanti, Ya, saya akan mengamati apakah Bapak itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian. oke. Misalnya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Terus? Bagaimana Bapak dapat memberikan pertanyaan yang berbobot? Oke. Terus bagaimana coach nanti akan merespon pertanyaan dari coach atau dari Bapak sendiri? Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu pemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke. Kalau gitu saya sendiri mohon bimbingannya Pak. Langsung saja ya Pak. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini Pak? Oke, kalau pada kegiatan coaching kali ini sebisa mungkin saya akan menerapkan kompetensi coaching mungkin seperti hadir penuh, lalu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian bagian dari kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bapak? Oke, secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengenai mendengarkan aktif Pak. Lalu selain itu mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang akan saya kembangkan Pak. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Oke, siap. Ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Oke, keinginan saya itu coaching bisa menemukan solusinya. Solusi itu dari permasalahan yang sedang dihadapi sesuai dengan kekuatan diri yang ada pada dirinya sendiri. Begitu Pak. Oke, baik. Keinginan yang bagus sekali itu Pak. Oke. Mungkin cukup ya Pak untuk pra-observasi kali ini. Ya. Silahkan bisa langsung melakukan coachingnya Pak. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang Pak Rohmat. Selamat siang Pak Samsul. Sepertinya sedang kurang bersemangat nih. Ada apa? Mungkin mau bercerita Pak? Iya Pak Rohmat, ada sedikit masalah yang sedang membuat saya menjadi beban. Oke, kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Saya hanya ingin suasana hati saya menjadi semangat kembali Pak. Oke, kalau gitu coba Pak Samsul cari posisi paling aman dulu. Kalau sudah aman belum Pak? Sudah. Kalau sudah aman, coba perlahan-lahan ceritakan apa yang menjadi kendala sama Bapak yang ingin Bapak ceritakan ke saya. Bapak ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu kepala sekolah menegur saya karena saya membelanjakan dana pos untuk membelikan tempat sampah dan pengecatan tembok. Oh, kira-kira kenapa ya bisa ditegur? Apa yang membuat Bapak mendapat teguran seperti itu dari kepala sekolah Pak? Menurut saya masalah ini tidak terlalu serius kan ya. Oh gitu. Lalu gimana sih bisa ditegur sama Pak Kepala Sekolah? Menurut saya masalah ini tidak terlalu serius. Tidak terlalu serius. Tidak terlalu seriusnya seperti apa Pak? Kepala sekolah menegur saya karena tidak berkoordinasi dulu sebelum membelanjakan dana tersebut. Tidak berkoordinasi. Tidak berkoordinasinya yang seperti apa Pak? Mungkin Bapak Kepala Sekolah menegur kepada Anda gara-gara apa gitu Pak? Iya, beliau sepertinya merasa dilangkahi oleh saya. Oke. Karena tanpa saya berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, tiba-tiba ada tempat sampah baru datang dan tenaga kerja untuk mengajar. Oke, untuk Bapak sendiri tanggapan Bapak terhadap teguran dari kepala sekolah itu gimana Pak? Jujurnya menyampaikan kepada beliau ya, kalau pembelajaran yang saya laksanakan itu mengacu pada RKS Oke. yang telah ditandatangani oleh beliau. Oke. Jadi itu artinya segala yang saya belanjakan itu kan beliau tahu. Oh, Ini seperti itu kan. jadi yang bisa saya simpulkan dari masalah Bapak sudah mengajukan RKS kepada kepala sekolah. Sudah Iya, sudah tertangani. Terus Bapak membelanjakan sesuai dengan RKS, tapi ditegur sama kepala sekolah karena
Bapak karena kepala sekolah merasa dengan mendahului. Mendahului. Oke. Nah selama ini dalam pembelanjaan pos sendiri biasanya seperti apa yang Bapak lakukan dalam pembelanjaan itu? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan dana pos berdasarkan RKS Oke. yang telah kita susun dan telah kepala sekolah tanda tangani. Oke. Namun memang saya tidak berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah karena saya anggap hal itu kan sudah diketahui oleh kepala sekolah. Seperti itu. Dari Bapak sendiri nih Pak, alasannya apa sampai dengan tidak berkoordinasi dengan kepala sekolah? Ya, yang pertama ya tentunya karena dana sudah ada, Oke. daripada nanti dana terpakai untuk yang lain, Oke. sehingga saya anggap kepala sekolah juga sudah mengetahui Oke. dan sudah menyetujui. Oke. Akhirnya karena kebetulan saya ada acara dan kegiatan di Purbalingga, Oke. saya membelikan sekalian seperti itu, Pak. Sebenarnya yang Bapak lakukan itu udah benar ya, kalau menurut saya seperti itu. Namun barangkali kepala sekolah mempunyai pertimbangan tersendiri terkait agensi dari pembelian barang tersebut. Kalau bisa diibaratkan gitu ya, misalkan Bapak dengan istri Bapak sendiri mempunyai rencana untuk merehab rumah, contohnya Pak. Namun tanpa sepengetahuan Bapak, istri Bapak sudah membeli perabotannya, misalkan kayak pasir dan lain sebagainya. Kira-kira perasaan Bapak gimana? Iya, iya. Ya mungkin saya akan marah pada istri saya. Dan juga apa yang dikatakan dengan Pak. Oke, itulah pentingnya. Oke. Iya, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Oke. Selama ini apa yang saya lakukan kurang tepat. Seperti kemarin setelah saya belanja cat, ternyata sekolah kita mendapat bantuan pengecatan dan penggantian atap. Oke, itulah pentingnya berkoordinasi, apalagi di lingkungan kerja nih Pak, kita berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga teman sejawat itu sangat penting. Jadi kalau kita berkoordinasi, kita bisa menentukan ketepatan dalam belanja seperti itu mungkin Pak. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak, yang Bapak katakan. Ya, setelah kita bercerita seperti ini, dari perasaan Bapak sendiri apa yang Bapak rasakan? Ya terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, tapi setelah hari ini saya ungkapkan semua ke Bapak, perasaan saya menjadi tenang dan bersemangat kembali ya. Tadinya saya juga berpikir barangkali karena ada beberapa hal yang mungkin membuat hati saya tidak nyaman dan pekerjaan lain yang terbengkalai dengan masa ini, saya malah merasa ingin mundur saja dari bendahara sekolah. Ya, kenapa Bapak sampai berpikir seperti itu, sampai mundur kayak gitu? Kayaknya itu bukan jalan yang harus ditempuh gitu. Apakah sudah tidak termotivasi dari dalam diri Pak Samsul sendiri? Kalau motivasi dari saya sebenarnya masih ada. Saya ingin memajukan sekolah ini ya. Tapi memang masalah itu membuat saya terus terang menjadi tidak nyaman. Oke. Kalau begitu mungkin dari Bapak sendiri, apa yang kedepannya akan Bapak lakukan? Pasti ada planning ke depannya. Untuk kedepannya dengan masalah ini saya berniat menemui beliau Pak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan alasan dan solusi mengapa beliau sampai menegur saya seperti itu. Jadi setelah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, setelah menemui lah ya, kira-kira ada jalan lain yang akan Bapak tempuh ke depannya? Ya, setelah saya menemui kepala sekolah, yang pertama saya juga minta maaf. Ya. Mungkin seperti tadi yang Bapak katakan, beliau merasa tersinggung terkait dengan proses belajar yang saya lakukan, dan kedepannya juga saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Barangkali kepala sekolah memiliki pandangan dan prioritas belanja karena kepala sekolah lebih tahu tentang informasi dari dinas. Oke, apa langkah yang Bapak ambil ini menurut saya sudah sangat tepat. Saya sangat setuju dengan apa yang sudah Bapak rencanakan. Syukurlah sekarang saya sudah merasa lega, karena jujur saya takut mengambil langkah dan menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan uang dan atasan kita. Agak khawatir, takutnya saya nanti salah langkah. Perasaannya sudah mulai lega sekarang. Alhamdulillah Pak. Syukur kalau misalkan Bapak sudah mulai merasa lega. Lalu dari semua yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen seperti apa untuk menyukseskan dari rencana rancangan yang akan Bapak ambil tadi?
Untuk itu dalam pembelanjaan dana kos yang saya laksanakan, nantinya saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan pihak terkait tentunya agar tidak terjadi kekeliruan dalam belanja. Apakah Pak Samsul ingin berangkat sendiri atau mungkin ada butuh dukungan dari orang lain seperti itu? Lalu dukungan seperti apa yang diharapkan? Ya, tentunya saya juga membutuhkan dukungan dan sumbangsih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan kepala sekolah dan tentunya rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru untuk kita saling mengingatkan. Itu dengan sangat bagus ya Pak. Semoga dapat segera terlaksanakan, terus Pak Samsul sendiri bisa terhindar dari suasana yang tidak nyaman, bisa bekerja di sekolah dengan nyaman pula, dan apa yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar Pak. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Amin. Sama-sama Bapak. Baik Pak Rahmat, Ya Pak Dian. bagaimana tadi hasil proses coaching? Apakah sudah berjalan lancar? Alhamdulillah coaching hari ini berjalan dengan lancar tanpa kekurangan apapun. Ya, alhamdulillah. Setelah melakukan coaching tadi Pak, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Oke, silakan monggo. Ya, yang pertama, Oke. apa saja yang Bapak dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Jadi selama coaching tadi saya sudah menerapkan alur tirta dalam coaching, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga apa yang akan dilakukan, tanggung jawab apa yang dilakukan. Terus saya juga menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dan mempertimbangkan kekuatan diri yang ada pada coaching tersebut. Gitu Pak. Oke, baik Pak. Setelah saya amati tadi, ya, ada beberapa catatan untuk Bapak yang ingin saya sampaikan. Oke, monggo silakan Pak. Oke, Pak Rahmat sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, Pak Rahmat juga sudah menerapkan kompetensi coaching, yaitu hadir secara penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Luar biasa sekali Pak Rahmat. Proses coaching yang dilakukan hari ini mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya. Amin. Dan diberikan kemudahan lagi dalam melakukan proses coaching selanjutnya. Amin. Terima kasih Bapak atas masukan dan juga motivasi untuk saya. Nah, yang terakhir, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini, Pak? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendalami alur tirta dan akan menerapkan alur tirta dalam setiap kegiatan coaching yang akan saya lakukan berikutnya. Karena ya disadari atau tidak, alur tirta itu masih hal yang baru buat saya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih sudah bersedia melakukan tanya jawab dengan saya hari ini, Pak. Oke, terima kasih Bapak, sama-sama. Semoga kedepannya bisa berjalan dengan lancar apa yang sudah kita lakukan ini, Pak. Amin. Selamat siang Pak Dian. Selamat siang Pak Samsul. Sehat Pak Dian. Alhamdulillah sehat Pak. Pak Samsul bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak Dian. Pak Dian, sebelum Pak Dian melakukan coaching, pada bagian awal ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak. Baik Pak. Begini Pak, jadi selama proses coaching nanti saya akan mengamati apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian. Misalnya apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan bagaimana coach merespon pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Samsul, saya mohon bimbingannya Pak. Langsung saja ya Pak Dian. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Dian kembangkan dalam coaching kali ini? Ya, sebisa mungkin ya Pak Samsul, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan aktif,
Yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan pertanyaan berbobot itu akan saya tujukan kepada coaching. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Dian kembangkan? Saya spesifik ingin mengembangkan kompetensi yang mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching nanti kali ini? Ya, saya ingin coaching itu menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Itu sesuai kekuatan diri yang ada pada diri coaching tersebut. Baik. Keinginan yang sangat bagus Pak Dian, mungkin cukup Pak untuk praorganisasi kali ini. Silakan nanti Pak Dian bisa langsung melakukan coaching. Ya, baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Dian, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Rohmat. Kelihatannya Pak Rohmat saya lihat kurang bersemangat. Apakah ada masalah yang mau diceritakan pada saya? Gimana ya Pak, sebenarnya ada sedikit masalah. Mungkin bukan sedikit, malah masalah besar gitu ya Pak. Wah, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk agar Pak Rohmat itu merasa lega? Iya, saya cuma ingin bercerita. Karena beberapa hari ini saya merasa tidak nyaman. Saya berharap dengan cerita dengan sampai dengan bisa mengurangi rasa cemas dan rasa tidak enak di hati saya gitu Pak. Oke Pak Rohmat. Sekarang ambil dulu posisi yang nyaman, tenangkan dulu. Sudah? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah nyaman, sekarang Bapak bisa bercerita tentang masalah Bapak. Mungkin saya bisa bantu Bapak. Oke, mungkin Bapak Dian entah ingat atau tidak, tapi beberapa hari yang lalu saya baru mendapat tugas, bukan mendapat tugas, tapi disupervisi sama pengawas. Nah, dari kegiatan supervisi sih berjalan lancar. Tapi setelah itu saya mendapat teguran dari Bapak pengawas gitu loh, Pak. Bagaimana bisa Pak? Apa yang membuat Bapak itu mendapat teguran dari Bapak pengawas sekolah? Sebenarnya kalau menurut saya masalahnya tuh tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Tidak terlalu besarnya itu seperti apa Pak? Jadi kemarin pas selesai pembelajaran, kan biasa lah ya Pak, kalau selesai pembelajaran kita saling tatap seperti ini buat ngobrol. Nah, di saat itu beliau mengkritik tentang proses mengajar saya Pak. Memang proses pengajarnya Pak Rohmat yang membuat pengawas itu menjadi memberikan notis kepada Anda itu bagaimana? Kalau yang saya tangkap dari perbincangan kemarin, beliau Bapak pengawas itu agak keberatan atau mungkin malah keberatan dengan cara saya mengajar yang tidak menggunakan buku teks itu Pak. Lalu bagaimana respon Pak Rohmat terhadap tanggapan tersebut Pak? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar ya menggunakan berbagai sumber, karena tidak hanya dari buku teks, ada sumber dari buku di perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, memang selama ini saya tidak menggunakan buku pelajaran, buku teks, karena menurut saya sumber yang saya pakai sudah beragam seperti itu. Nah, ketika saya sampaikan itu kepada Bapak pengawas, beliau kelihatannya tersinggung dengan jawaban saya, Pak. Jadi masalahnya begitu. Iya, Pak. Kalau begitu, saya ingin tanya ke Pak Rohmat. Selama ini apa yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar Bapak? Oke. Itu seperti yang tadi saya ceritakan, Pak. Saya menggunakan berbagai sumber yang ada di perpustakaan, terus mengajak siswa untuk menonton video dan menayangkannya video-video pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan seperti itu, Pak. Loh, mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Nah, ini pendapat saya, Pak. Kalau menurut saya, sumber yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa.
Nah, siswa tersebut juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Itu yang paling penting menurut saya, Pak. Sebenarnya sih sudah bagus ya Pak, menurut saya Pak. Tapi untuk hasilnya sendiri kan saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut, seperti yang kita ketahui bersama ya Pak, karakter siswa kan berbeda-beda Pak. Dan belajarnya pun mereka juga berbeda-beda Pak. Betul juga sih ya, Pak. Kenapa saya nggak sampai kepikiran ke sana gitu ya? Karena mungkin selama ini saya menggunakan apa yang saya yakini itu paling baik. Tapi pada kenyataannya memang di hasil akhir ada beberapa siswa yang mendapatkan nilai kurang maksimal gitu, Pak. Itulah Pak, pentingnya sebuah buku teks Pak. Sebagai sumber belajar, mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak. Supaya Bapak itu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya rasa yang Bapak sampaikan ada benar juga ya, Pak. Nah, setelah Bapak bercerita tadi, sekarang bagaimana perasaan Pak yang Bapak rasakan? Oke, sejujurnya Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman dengan perasaan saya. Saya menjadi resah dan juga kepikiran. Nah, hal itu mengakibatkan banyak pekerjaan yang tidak selesai, bahkan terbengkalai seperti itu Pak. Lalu, apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas sendiri. Beliau menyampaikan hal-hal yang disampaikan saya waktu supervisi itu, disampaikannya kepada kepala sekolah. Saya takut Pak, nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Apalagi kan kita bekerja di satu tempat yang sama, seperti itu, di tempat yang harusnya nyaman seperti itu Pak. Jika saya dapat menyimpulkan ya Pak, yang membuat Bapak itu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, betul? Iya, benar. Nah, karena Bapak itu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Iya. Dan ketika Bapak pengawas itu memperingatkan Bapak Rohmat memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada Bapak kepala sekolah. Iya, benar sekali. Nah, yang saya takutkan kira-kira saya dipanggil apa enggak ya sama kepala sekolah. Takutnya mau berdampak ke depannya gitu loh Pak. Kalau menurut saya sih untuk masalah ini ya Pak, Iya. itu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh Bapak kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat dalam mengajar. Mudah-mudahan seperti itu ya Pak. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, menurut Bapak itu rencana kedepannya itu seperti apa? Untuk kedepannya sendiri saya benar akan membicarakan hal ini dengan kepala sekolah. Mungkin beliau bisa memberikan solusi kepada saya seperti itu Pak. Lalu apakah ada hal yang lain yang perlu dilakukan? Untuk saya sendiri nantinya akan menemui pengawas. Saya akan meminta maaf kepada beliau secara personal. Kemudian terkait apa yang beliau sampaikan saat itu akan saya resapi lagi, akan saya terapkan. Dan untuk proses belajar sendiri kedepannya saya akan menggunakan buku teks sesuai dengan arahan beliau dan meminta saran kepada Bapak pengawas, Bapak pengawas, bagaimana menjalankan proses belajar dengan baik. Mungkin itu akan saya lakukan selanjutnya Pak. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Pastinya setelah ini saya akan memakai buku teks yang sudah disediakan untuk sumber belajar, utamanya untuk sebagai sumber belajar utama, walaupun nantinya akan ada tambahan dari sumber-sumber belajar yang sudah saya gunakan sebelumnya. Karena dengan apa yang saya terapkan sebelumnya, siswa juga sudah merasa sangat senang seperti itu Pak. Oke. Langkah yang menurut saya itu langkah yang Bapak Rohmat ambil itu sudah tepat sekali Pak. Saya setuju dengan ide yang Bapak utarakan tadi. Alhamdulillah, syukur kalau begitu Pak. Saya sekarang merasa lega, mungkin karena kemarin dipendam sendiri jadi agak membuat hati saya merasa tidak nyaman. Tapi sekarang saya sudah
lega, karena dari kemarin saya merasa takut mengambil langkah, takut saya salah ambil langkah itu Pak. Syukurlah jika Bapak Rohmat sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Rencana saya ke depannya ya, dari perbincangan ini mungkin akan diadakan kolaborasi antara apa yang sudah saya lakukan dengan apa yang Pak Pengawas sampaikan. Mungkin dengan seperti itu apa yang saya jalankan akan lebih maksimal. Apalagi yang terpenting dari semua itu adalah sumber belajar itu mengacu kepada kurikulum dan juga aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Bapak Pengawas. Lalu menurut Bapak Rohmat sendiri, Ya. dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Oke. Kalau masalah itu masih dipikirkan, saya masih bingung mau apa yang saya butuhkan. Tapi mungkin ke depan saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat. Dari komunikasi itu mungkin kita bisa saling mengingatkan yang baik seperti apa, yang buruk harus ditinggalkan seperti apa. Mungkin itu Pak yang akan saya lakukan ke depannya. Itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Oke, amin. Terima kasih Pak. Banyak sekali yang dapat saya terima hari ini. Perasaan yang sangat lega. Terus semoga kedepannya dari perbincangan kita dan juga dari hasil masalah yang kemarin saya dapatkan dari Bapak Pengawas bisa menjadikan saya menjadi guru yang lebih teladan dan lebih baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama, Pak. Oke, ini mohon maaf Pak karena masih ada jam, saya pamit ke kelas dulu. Iya Pak, silakan. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali, Pak. Ya. Alhamdulillah baik Pak Dian, proses coaching sudah berjalan. Bagaimana tadi hasil proses coaching sudah berjalan lancar? Alhamdulillah lancar, Pak. Alhamdulillah setelah melakukan coaching tadi ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan lagi ya Pak Dian. Ya, baik, Pak. Silakan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Selama proses coaching saya saya melakukan dengan alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, seperti itu Pak. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching tersebut, yaitu untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan mempertimbangkan kekuatan diri yang ada pada diri coaching tersebut. Baik Pak, setelah saya amati tadi ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Ya Pak, silakan. Pak Dian sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Pak Dian juga sudah menerapkan kompetensi coaching yaitu hadir penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan verbal kepada coaching. Luar biasa sekali Pak Dian proses coaching yang dilakukan hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam melakukan proses coaching selanjutnya. Terima kasih Pak atas masukan dan motivasinya Pak. Yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin mendalami tentang alur Tirta, ya, dan akan menerapkan alur Tirta tersebut dalam setiap kegiatan coaching yang saya lakukan. Oke, baik Pak, terima kasih sudah bersedia melakukan tanya jawab pada hari ini. Ya, terima kasih Pak, sama-sama. Semoga kegiatan kita itu akan berlanjut dan lebih baik lagi Pak. Amin. Selamat siang Pak Samsul. Selamat siang Pak Rohmat.
Kayak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Rahmat. Bagaimana Pak Rahmat? Baik. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, sebelum Pak Samsul melakukan coaching, pada bagian awal saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak terkait kegiatan coaching ini Pak. Siap, terima kasih Pak. Oke, begini. Jadi selama proses coaching nanti saya akan mengamati apa yang Bapak lakukan, apakah sesuai dengan rubrik penilaian, misalnya apakah sesuai dengan alur tirta atau belum gitu ya Pak. Terus bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach merespon pertanyaan dari Bapak. Dan yang paling penting jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, terus proses kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan potensi gitu Pak. Siap, baik Pak. Mohon bimbingannya Pak Rahmat untuk proses coaching yang akan saya laksanakan. Insya Allah Pak. Kita langsung saja Pak. Yang pertama, ini pertanyaan pertama Pak. Kompetensi apa yang ingin Pak Samsul kembangkan dalam coaching kali ini? Ya, untuk kompetensinya sebisa mungkin saya akan menerapkan kompetensi coaching, yaitu hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian siap. mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian nih, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi nih Pak? Ya, secara spesifik saya ingin kompetensi yang ingin diobservasi ya. Jadi secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Terakhir nih Pak ya, indikator apa yang atau indikator yang seperti apa yang diinginkan sama Pak Samsul dalam proses coaching ini yang menentukan apakah ini berhasil atau tidak? Ya. Saya ingin coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Siap. Sesuai kekuatan diri yang ada pada dirinya. Keinginan yang Bapak sampaikan itu sudah sangat bagus. Mungkin cukup dari saya di dalam observasi ini. Silakan Bapak bisa langsung melakukan kegiatan coaching bersama rekan Anda. Assalamualaikum, selamat siang Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dian. Ada apa ini? Begini Pak Samsul, saya sebenarnya agak ragu ingin menceritakan sesuatu ke Pak Samsul. Oh, apa ada masalah ini Pak Dian? Saya lihat memang hari ini Pak Dian murung. Ya, sebenarnya seperti ini Pak. Saya kan mengajar kelas 6A ya Pak. Itu setelah saya mengajar beberapa hari ini, itu saya melihat siswa itu tidak terlalu bersemangat Pak. Maksudnya tidak semangat bagaimana ini menurut Pak Dian? Saya itu melihat siswa itu seperti ada beberapa yang tidak memperhatikan saya, terus ada yang lesu, lemah, seperti belum sarapan seperti itu Pak. Terus ada juga yang malah bermain sendiri Pak pada saat saya di kelas. Begitu. Selain itu ada lagi masalah yang di kelas Bapak? Ya Pak, saya itu melihat siswa itu cenderung pasif Pak. Kalau misalkan saya tanya, saya beri pemantik-pemantik, itu anak itu cenderung tidak mau menjawab, itu pasif seperti itulah Pak. Dari masalah yang Bapak hadapi itu di kelas, pernahkah Bapak berpikir mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin ya Pak, mungkin apa karena pembelajaran saya yang kurang menarik, atau saya itu belum menggunakan media ya Pak? Kalau itu analisa Bapak, bagaimana rencana Bapak untuk membuat anak-anak itu bisa semangat kembali? Rencana saya sih, saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik Pak. Terus selain itu saya akan menggunakan alat pembelajaran. Kebetulan kan di sekolah kita itu sudah ada laptop, terus Chromebook, terus LCD dengan seperangkatnya itu Pak. Itu akan saya gunakan untuk baik dari diri saya maupun siswa Pak. Terus saya juga akan merubah metode
pembelajaran saya Pak, sehingga itu mengaktifkan siswa Pak, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara itu Pak, itu kan yang menuntun siswa untuk agar mendapat kebahagiaan, yaitu saya itu kepengennya kebahagiaan mereka itu didapat salah satunya dengan metode pembelajaran saya yang mengaktifkan siswa seperti itu Pak. Terus untuk pembelajaran yang menggunakan teknologi kan itu di zaman milenial sekarang itu ya Pak, itu kan anak-anak lebih cenderung ke teknologi atau alat komunikasi seperti itu Pak. Kalau di rumah ya misalkan menggunakan HP. Nah saya berencana itu dengan menggunakan laptop itu anak-anak itu lebih antusias Pak. Seperti itu Pak. Iya, iya. Ide yang Bapak gagas ini sungguh luar biasa sekali ya. Saya rasa itu juga bagus kalau dilaksanakan. Nah, menurut Bapak adakah dukungan yang Bapak butuhkan dari ide yang sudah Bapak pikirkan? Ya, mungkin dukungan ini yang pertama otomatis sarana dan prasarana ya Pak. Karena saya mau menggunakan teknologi pembelajaran berbasis teknologi, otomatis fasilitas juga harus tersedia Pak. Seperti tadi yang laptop, terus Chromebook, terus LCD beserta itu yang layar yang untuk menampilkan LCD-nya itu dari Satras. Terus dukungan yang lain mungkin dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan seperti yang sudah saya pelajari itu, misalkan anak itu bermain sendiri atau rame, itu dukungannya yaitu dengan pembelajaran PSE Pak. PSE itu adalah pembelajaran sosial emosional, di mana ketika guru itu melihat siswa yang kurang semangat dengan pembelajarannya, itu melakukan beberapa teknik, contohnya teknik stop di sini maksudnya nanti saya putarkan sebuah instrumen yang bisa menenangkan siswa, jadi siswa itu kembali fokus. Seperti yang kita ketahui Pak, di kelas 6 itu kan pulangnya itu 12:30 ya Pak, dari jam 7.15 sampai 12:30 kan itu otomatis siswa itu akan merasa jenuh Pak. Jadi kita itu membutuhkan dukungan dengan teknik stop ini dalam pembelajaran sosial emosional. Terus selain itu saya juga butuh dukungan dari beberapa guru Pak, seperti itu Pak. Nah, lalu siapa yang akan membantu tugas dari Bapak ini? Nah, kalau untuk bantuan dari gurunya sendiri Pak, itu otomatis saya ingin meminta Bu Suji itu yang sebagai guru kelas 6B untuk berkolaborasi dengan saya, yaitu berkolaborasi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi siswa. Saya juga mungkin butuh bantuan Pak Samsul ya dalam memasangkan teknologi atau memberi masukan ke saya tentang pembelajaran yang lebih menyenangkan. Terus saya juga meminta bantuan ke guru agama Pak, guru agama dan guru olahraga agar kita itu sama-sama menciptakan pembelajaran yang menarik bagi siswa dan kita itu tidak henti-hentinya untuk memotivasi siswa Pak, karena biasanya kan anak itu sudah tersugesti bahwa dia itu lebih senang, lebih percaya ke gurunya daripada orang lain Pak. Itu poin plus kita Pak. Nah, dengan motivasi dari kita sendiri, guru-guru, itu diharapkan itu masuk ke hati siswa sehingga siswa itu lebih bersemangat dengan pembelajaran yang dilakukan baik dari saya sendiri sebagai guru kelasnya, terus dari guru agamanya maupun dari guru olahraganya, dan hal tersebut
harapan kami itu akan berpengaruh pada prestasi siswa dan nanti akan memunculkan atau output dari siswa kelas 6 itu menjadi anak yang baik. Karena apa itu, Pak? Karena itu ketika mereka itu sudah lulus di SMP maupun di MTS maupun di pondok itu, mereka itu selain membawa nama baik orang tua juga membawa nama baik sekolah, Pak. Jadi kami harapkannya mereka itu berperilaku yang baik dan di sana itu juga tidak merasa cepat bosan tentang pembelajarannya dan bersemangat kembali, Pak. Seperti itu. Baik, terkait bantuan Bapak dengan saya, insya Allah saya siap ya Pak. Lalu kapan ini kita akan mulai? Kalau rencana saya, Pak, dan saya itu sudah matang, sudah siap, saya akan melakukan minggu besok. Lalu bagaimana Bapak tahu biar ada progres gitu Pak? Untuk progresnya kan otomatis itu harus saya lakukan dulu ya, Pak. Berarti saya kan membutuhkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu di kelas. Nanti insya Allah, Pak, di Senin berikutnya itu nanti saya berdiskusi kembali dengan Pak Samsul. Saya akan ceritakan semuanya, apa yang di dalam kelas, bagaimana saya setelah menerapkan pembelajaran yang sudah saya dapat, terus salah satunya yaitu pembelajaran berdiferensiasi, terus pembelajaran sosial emosional, dan memakai pembelajaran berbasis teknologi dengan dukungan yang ada dan dengan kolaborasi yang ada. Nanti saya akan ceritakan semua di hari Senin, Pak. Siap Pak Dian, saya sepenuhnya siap membantu dengan masalah yang Pak Dian hadapi. Oke, terima kasih Pak. Maaf ini Pak sudah mengganggu Bapak, dan kebetulan ini sudah jam masuk Pak. Saya izin kembali ke kelas. Saya betul-betul berterima kasih kepada Pak Samsul yang bersedia mendengarkan dan mau berdiskusi dengan saya, Pak. Oke, sama-sama Pak Dian. Ya, terima kasih. Oke, proses coaching sudah selesai nih Pak Samsul. Siap. Gimana perjalanan coaching tadi? Alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Oke, alhamdulillah saya juga senang karena coaching berjalan dengan lancar. Oke, setelah melakukan coaching ini, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak terkait apa yang tadi sudah terjadi, Pak? Baik Pak, terima kasih. Silakan. Oke, langsung aja nih Pak. Yang pertama nih, apa yang sudah Bapak dapatkan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi, Pak? Ya. Selama coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur data. Oke. Kemudian dengan menentukan tujuan, Oke. identifikasi masalah, Ya. rencana aksi Oke. yang akan dilakukan dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach Ya. tersebut untuk menemukan solusi Oke. dari permasalahan dengan mempertimbangkan kekuatan diri Oke. yang ada pada coach. Oke, yang tadi saya sampaikan sangat baik ya Pak. Setelah saya amati, ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan ke Bapak. Siapa? Oke, tadi yang saya lihat Pak Samsul sudah berhasil melakukan proses coaching dengan sangat baik sesuai dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, lalu rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Semua sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, Pak Samsul juga sudah menerapkan kompetensi coaching, yaitu pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Terus yang luar biasa sekali ya Pak Samsul itu selama proses coaching yang dilakukan hari ini, mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam melakukan proses coaching yang diterapkan di sekolah Pak Samsul. Amin, amin. Terima kasih atas masukan dan motivasinya Pak Rahmat. Oke, ini yang terakhir ya Pak. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan sama Pak Samsul berdasarkan dari hasil melakukan coaching hari ini? Ya, berdasarkan coaching hari ini, ya, jadi kompetensi yang akan dikembangkan karena memang kita sedang belajar dengan
alur tirta, Oke, maka siap. saya sendiri ingin mengembangkan koci dengan alur tirta itu. Oke. Baik Pak, untuk kegiatan observasi kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah melakukan tanya jawab ini. Semoga kegiatan koci dan observasi ini bisa menjadi perbaikan kita ke depannya. Siap. Oke, Sama-sama. terima kasih Pak Samsul.